record. Jadi selamat siang adik-adik semua. Kita akan mulai Selamat lagi siang, Pak. dengan session hari ini day 2 session 7 ya, session 7 hari ini. Selamat siang juga untuk Pak Abraham Yuwono. Selamat siang, Pak. Tolong di-unmute Pak Abraham Yuwono. Gimana di Manado? Apa hujan atau panas atau apa di sana? Panas. Panas sekali. Oh, oke. Oke. Silakan. Apakah siapa yang mau berdoa, Pak Abraham atau siapa hari ini? Silakan dari murid-murid. Dari murid-murid silakan. Ambil. Cepat ambil. Mari kita satu dalam doa. Anis. Bapak Surgawi, kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu penyertaan pada siang hari ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan pelajaran kami yang ke sesi 7 Tuhan. Urapi setiap hamba-hambamu yang mengambil alih dari dalam pengajaran pada hari ini. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berikan dia hikmat daripada Tuhan, lebih-lebih lagi tambahkan padanya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat jaringan kami, bila saat kami belajar Tuhan, jaringannya lancar, tidak kurang satu apapun, hingga bayar kami Tuhan, selesai dengan berhasil Tuhan. Kami juga Tuhan, urapi kami satu persatu, jauhkan kami dari ngantuk Tuhan, agar kami konsentrasi untuk mendengar pelajaran hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kami sambut berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi, Pak. Sudah bangun semua, tidak ada yang mengantuk? Sudah, Pak. Ya, tadi betul tuh yang berdoa tadi supaya nggak ngantuk. Iya, betul. Makanya semua berdiri dulu, direnggangkan dulu, olahraga gini dulu. Ayo semua. Orang Jawa bilang ngulet. Ya semua ayo diginiin dulu semua supaya enak. Udah digoyang-goyang semua. Oke. Ya, ada lagu tuh ya, digoyang-goyang gitu ya. Oke, ya. Baik. Saya ingat ya ada sebuah kisah seorang yang baru lulus dari sekolah Alkitab seperti kalian begitu. Setelah dia lulus ya fresh, ini benar-benar masih fresh graduate ya. Dia ditempatkan di sebuah gereja. Nah, pada waktu dia ditempatkan di sebuah gereja, maka dia praktek hari pertama di hari Minggu pagi mengajar sekolah Minggu. Saya tanya dulu, suara saya jelas didengar? Jelas, Pak. Tidak terputus-putus ya? Iya, Pak. Puji Tuhan tidak terputus-putus. Oke. Pada waktu di minggu pertama, di hari pertama, dia masuk sekolah minggu, maka dia bertanya kepada murid-muridnya, adik-adik, semua dia bertanya, ya, siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Gitu ya, siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Nah, pada waktu dia bertanya, siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Maka murid-murid sekolah minggu pada ribut. Mereka berkata, bukan saya Bu, bukan saya. Ya, saya tidak tahu. Bukan saya yang meruntuhkan tembok Yeriko. Waduh, kaget ini. Ini kan bukankah ini Yeriko itu adalah kisah yang umum. Ya, kisah yang umum. Coba saya ingin tanya juga. Saya khawatir Anda juga berkata tidak tahu ya. Siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Ceritanya siapa? Tuhan. Ayo dijawab. Tuhan. Ceritanya siapa? Siapa yang waktu pertama masuk ke Yeriko, tanah Kanaan, maka dia harus menghadapi kota yang besar, Yeriko. Siapa? Yosua. Ya, Yosua. Pasti dengan pertolongan Tuhan, begitu ya, dengan kuasa Tuhan. Nah, dia pikir, saudara, pasti jawabannya Yosua begitu. Tapi ternyata mereka berteriak, bukan saya Bu, bukan saya, nggak tahu katanya. Ya udah, dia tertawa dan dia merasa aneh. Lalu dia menjelaskan cerita tentang Yosua yang dipakai Tuhan untuk menaklukkan Yeriko. Seminggu kemudian maka diadakan meeting majelis bersama-sama ya.
Lalu majelisnya, ketua majelis bertanya, bagaimana Anda sebagai orang baru yang ditempatkan di sini, pengalaman Anda melihat gereja ini bagaimana? Lalu dia tidak lupa dengan peristiwa ini. Dia berkata, Pak, waduh saya kaget juga Pak. Pada waktu saya mengajar sekolah minggu, maka saya tanya kepada murid-murid, siapa yang meruntuhkan tembok Yeriko? Terus anak-anak berkata, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Langsung Bapak Majelis, Ketua Majelis berkata, Dek, nggak usah bingung. Nanti kita akan bangun kembali tembok Yeriko. Dia berkata demikian. Aduh, semakin bingung ini anak sekolah Alkitab yang baru ditempatkan ini. Ini rupanya gereja ini tidak pernah membaca firman. Pribadi-pribadinya nggak pernah membaca firman. Tema retreat kita adalah keintiman bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa intim? Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Itu sebabnya supaya kita bisa intim dengan Tuhan, maka kita tidak bisa melupakan tentang Alkitab. Baca firman. Ada sebuah ungkapan yang berkata, no Bible, no breakfast. Kalau saudara nggak mau sarapan, saudara sebelum sarapan, baca firman terlebih dahulu. Kalau saudara nggak mau baca firman, saudara jangan sarapan. Itu sebabnya ungkapan ini berkata, no Bible, no breakfast. Nah, hari ini mari kita akan belajar ya tentang keintiman. Seorang murid, Anda dididik menjadi murid-murid sekolah Alkitab ya, di Bisong. Nah, kita juga harus menjadi murid Kristus yang baik. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19, berbunyi ayat yang tidak asing, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, Anda kalau ingin menjadi orang yang intim dengan Tuhan, harus menjadi murid Kristus. Murid Kristus itu apa? Di dalam Alkitab, kata orang percaya itu ditulis 7 kali. Sebentar ya, saudara tulis dulu ya. Kata orang percaya itu ditulis di dalam Perjanjian Baru cuma 7 kali. Lalu kata Kristen, ya, Kristen itu hanya muncul ditulis 6 kali. Ditulis 6 kali, ya. Jadi kata orang percaya ditulis lebih kurang 7 kali, kata Kristen muncul 6 kali, tetapi kata murid atau murid-murid ditulis 243 kali dalam Perjanjian Baru. Nah, ini perhatikan, saudara. Ya, saudara bisa melihat tentang bedanya antara orang percaya, Kristen, murid-murid, itu ditulis di dalam Alkitab secara luar biasa. Tadi dikatakan orang percaya cuma ditulis 7 kali, orang Kristen muncul 6 kali, dan kata murid atau murid-murid tertulis 243 di dalam Perjanjian Baru. Nah, mari kita akan lihat hikmat apa yang bisa kita pelajari. Sesuai dengan tema tentang keintiman, maka kalau kita ingin intim dengan Tuhan, kita harus jadi murid. Bukan sekedar orang percaya, bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi harus menjadi murid karena pesan terakhir Tuhan Yesus, ya, sebelum naik ke surga, Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Hari ini kita akan melihat secara singkat apa perbedaan antara pengikut dan murid. Nah, ini ya, tulis ini. Ini apa perbedaan antara pengikut dan murid? Yang pertama, seorang pengikut itu hanya ingin sesuatu dari yang diikutinya. Tulis. Seorang pengikut
itu hanya ingin sesuatu dari yang diikutinya. Tetapi seorang murid, nah ini tulis ya, murid Belum, itu Pak. Soal. ingin menjadi seperti yang diikutinya. Tulis. Seorang murid ingin menjadi seperti yang diikutinya. Coba sampai di sini dulu Anda baca dulu, Anda baca renungkan. Tahu nggak perbedaannya? Seorang pengikut itu hanya ingin mendapat sesuatu dari yang diikutinya. Tapi seorang murid yang sejati ingin menjadi seperti yang diikutinya. Coba sampai di sini, nangkep dulu ya. Nangkep, Ya. ngerti nggak? Tahu Ngerti. ya? Ya, ya, oke. Kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 26. Tulis. Yohanes 6 ayat 26 berbunyi demikian. Yohanes 6 ayat 26. Sudah, buka Alkitab saudara. Ayo, buka Alkitab saudara. Yohanes 6 ayat 26. Yohanes 6 ayat 26. Oke ya. Yohanes 6 ayat 26. Silakan Yes. baca. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Nah, ini seorang pengikut. Seorang pengikut mengikuti ya karena ada sesuatu yang diperoleh. Tuhan Yesus berkata, kamu mengikuti aku itu bukan karena tanda. Tetapi kamu mengikuti aku karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Itu seorang pengikut. Seorang pengikut itu lihat untung ruginya. Untung nggak ini aku ikut ini? Ya, makanya Tuhan berkata, aku tahu bahwa engkau mengikuti aku karena engkau telah makan kenyang. Tapi seorang murid berbeda. Di dalam Matius 10 ayat 25a. Coba saudara catat aja. Matius 10 ayatnya yang ke-25a. Yuk baca yuk yang sudah menemukan. Cepat Matius saja pasal kita. 10 ayat 25a. Ya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan Ya bagi udah seorang sampai di sini. Baca lagi sekali lagi. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Sampai di sini. Seorang murid ingin menjadi seperti gurunya. Nah, ini beda. Ini sangat berbeda antara pengikut dengan seorang murid. Pengikut itu hanya ingin sesuatu dari yang diikutinya. Tetapi seorang murid yang sejati, dia ingin menjadi seperti gurunya. Kalian mungkin pasti ya tahu ya lagu ini ya. Coba kita nyanyi, tahu nggak? Ku mau sepertimu, Yesus. Tahu? Ya, disempurnakan selalu. Iya, good. 100. Suaranya merdu ya. Lagu ini mengatakan, oh ya, memuliakan namamu. Oke. Ya, kita sering menyanyi, ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus itu apa? Apakah kita mau seperti Tuhan Yesus penampilannya? Kalau kita nonton di film, terus rambut kita gondrong, terus kita pakai jubah, saudara ya, seperti itu? Bukan. Tapi kalau kita menyanyikan, ku mau seperti engkau Yesus, itu kita ingin memiliki karakter Kristus. Amen. Memiliki karakter Kristus. Apa itu karakter Kristus? Saudara tulis. Kita ingin menjadi seperti gurunya. Seorang murid itu ingin memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus itu apa? Yaitu berbicara tentang dua pribadi Kristus, yaitu kasih dan kekudusan. Kasih dan kekudusan. God is love. Tuhan adalah kasih. Lalu dikatakan yang kedua, saya katakan karakter Kristus itu adalah kekudusan.
Hendaklah engkau kudus karena aku kudus, firman Tuhan berkata. Ini adalah karakter Kristus, yaitu kasih dan kudus. Nah, kalau kita ingin disebut sebagai murid Kristus, supaya kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita harus belajar untuk memiliki karakter Kristus, yaitu kasih dan kekudusan. Seorang pengikut hanya mengharapkan tangan Tuhan. Artinya, mengharapkan tangan Tuhan yang membuat mujizat. Dia hanya merindukan itu saja, merindukan tangan Tuhan yang membuat mujizat. Tetapi seorang murid, dia rindu hatinya Tuhan. Supaya apa yang ada di hati Tuhan, itu benar-benar ditransformasi di dalam kehidupan kita semua. Saya pernah mendengar, saudara, ada satu hal yang membuat saya shock, membuat saya kaget. Ada orang yang sakit, dan orang sakit ini dibawa ke KKR, kesembuhan ilahi. Dan pada waktu orang ini didoakan dan dia sembuh, maka dia diajak untuk datang ke gereja, untuk dia datang beribadah. Tapi orang yang sudah disembuhkan ini menolak, tidak mau. Lalu ditanya, kamu kan sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ayolah kita beribadah. Lalu dia berkata demikian, ya sama toh kalau kita ke dokter. Kalau kita sakit, kita ke dokter. Terus dokter menyembuhkan kita. Setelah kita sembuh ya kita pulang loh. Masa kita mau mengikuti dokternya? Dia berkata, demikian juga saya datang kepada Tuhan Yesus, saya sudah didoakan, saya sudah sembuh, ya sudah saya pulang. Saya tidak mau mengikuti Tuhan Yesus. Nah ini pengikut. Ingin mendapat sesuatu dari yang diikutinya, tapi dia tidak ingin menjadi seperti yang diikuti. Saya menginginkan supaya kalian semua boleh menjadi seorang murid yang sejati, menjadi seperti yang diikutinya, menjadi seperti Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua tulis. Apa bedanya antara pengikut dengan murid? Seorang pengikut tidak memiliki komitmen. Seorang pengikut tidak memiliki komitmen. Ya, seorang pengikut tidak memiliki komitmen. Tetapi seorang murid memiliki komitmen yang kuat. Seorang murid memiliki komitmen yang kuat. Nah, saya akan bacakan ya di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 60. Tulis ya. Yohanes 6 ayat 60 dan 66. Yohanes 6 ayat 60 dan 66. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus. Nah, di sini ditulis murid-murid Yesus, tetapi ini adalah murid-murid yang tidak sejati. Yang saya golongkan hanya sebagai pengikut. Yang berkata, pengajaran ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Lalu di dalam ayat yang ke-66, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya, murid-murid yang tidak sejati, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Seorang pengikut, saudara, walaupun itu disebut sebagai orang Kristen atau orang percaya, kalau dia bukan murid, dia tidak memiliki komitmen. Dalam ayat yang ke-60 ini kita membaca bahwa Tuhan Yesus mengajar dengan pengajaran yang keras. Mungkin ya saat itu Tuhan Yesus menegur. Mungkin saat itu pengajaran Tuhan Yesus tidak mau kompromi. Mungkin saat itu pengajaran Tuhan Yesus tentang kekudusan. Saat itu mungkin Tuhan mengajar tentang kasih ya yang tidak bisa dikompromikan. Lalu pada saat orang-orang itu mendengar pengajaran ini, mereka berkata, pengajaran ini keras. Lalu mulai dari waktu itu,
banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ini adalah tipe pengikut, bukan murid yang sejati. Tapi murid yang sejati adalah orang yang punya komitmen yang kuat. Di dalam ayatnya yang ke-67 tulis, ya, ayat 67, Yohanes 6 ayat 67 dan 68, ini kita melihat, menemukan murid yang sejati. Murid yang sejati berkata, saat itu, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Nah ini, berbicara kepada ke-12 muridnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepada Yesus Kristus, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saat Tuhan Yesus melihat orang banyak sudah meninggalkan dia, maka Tuhan Yesus menantang juga kepada ke-12 muridnya. Apakah kamu ikut mau pergi juga? Lalu Petrus berkata, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu itu benar. Perkataanmu itu adalah hidup yang kekal. Ini adalah komitmen yang kuat, saudara. Demikian juga saudara sebagai murid-murid ya di BISOM. Bahkan saudara juga adalah jemaat gereja lokal di gerejamu masing-masing. Di gereja lokal kita dibentuk, kita diatur, kita dididik, kita ditegur, kita diarahkan. Kadang-kadang diarahkan dengan keras, dididik dengan keras, dididik dengan disiplin, dididik dengan tanpa kompromi. Hati kita ini mungkin berontak, hati kita ini rasanya nggak bisa menerima. Tapi seorang murid yang sejati, dia akan tunduk, dia akan punya komitmen yang baik. Seorang pengikut, dia memiliki independent spirit. Rohnya mau merdeka saja, saudara. Merdeka dalam pengertian tidak mau diatur, saudara. Tidak mau dibentuk. Begitu kita ditegur, kita langsung sakit hati, dan kita meninggalkan pelayanan. Nah, ini adalah bentuk tipikal seorang murid. Seorang pengikut. Tapi seorang murid, dia mempunyai komitmen yang kuat. Saya yakin kalau Anda ingin mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, Anda harus memiliki komitmen yang kuat. Amin. Diajar bagaimanapun. Pengajarannya keras. Pengajarannya tidak kompromi. Pengajarannya mungkin berat, tapi kita berkata, benar Tuhan. Karakteristik firman itu ya, di dalam 1 Timotius ya, karakter firman itu adalah menegur, menyatakan kesalahan, mendidik orang di dalam kebenaran, ya, dan terus membawa kita di dalam kehidupan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kalau saudara dengar firman, saudara harusnya saudara senang dengan firman yang menemplak, firman yang mengoreksi, firman yang menyatakan kesalahan, firman yang mendidik kita di dalam kebenaran. Karena itu adalah karakteristik firman. Mungkin keras, tapi kita akan memiliki komitmen yang kuat. Itu adalah seorang murid. Yang ketiga, tulis. Yang ketiga, mari kita akan lihat. Apa itu bedanya seorang pengikut dengan seorang murid? Seorang pengikut lebih sungkan kepada manusia daripada kepada Tuhan. Lebih sungkan kepada manusia daripada kepada Tuhan. Ya, itu seorang pengikut. Lebih sungkan kepada manusia daripada kepada Tuhan. Oke, tetapi seorang murid, ya, seorang murid, saudara tulis, seorang murid lebih mengutamakan Tuhan daripada manusia. Seorang murid lebih mengutamakan Tuhan daripada manusia. Kalau saudara mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan,
Anda akan mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 5, Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang ke-29. Kisah Para Rasul 5 ayat 29, silahkan yang sudah menemukan baca untuk kita semua. Kisah Para Rasul 5 ayat yang 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah ini saudara ya, ini seorang murid yang sejati. Kadang-kadang kita ini sudah siap mau beribadah, ya sudah mau siap beribadah, tiba-tiba kita ditelepon sahabat kita, teman kita, ya. Lalu teman kita datang, saya mau datang ke rumahmu. Ya, setengah jam lagi kita mau beribadah. Tapi karena teman datang, akhirnya kita tidak beribadah. Nah itu kita lebih sungkan kepada manusia. Harusnya kita berkata, sorry ya, aku mau ibadah dulu. Nanti setelah ibadah, kita akan ketemu. Saya yakin kalau kita berani berkata demikian, teman kita itu akan menghargai kita. Teman kita itu akan menghormati kita. Karena dia tahu kita menomorsatukan Tuhan. Tapi kalau kita selalu sungkan kepada manusia, maka kehidupanmu akan dikendalikan oleh orang lain. Ingat, kalau kita selalu sungkan kepada manusia, maka hidupmu akan dikendalikan oleh orang lain. Itu sebabnya ayat ini mengajar kepada kita, seorang murid harus lebih mengutamakan Tuhan daripada manusia. Ini adalah ciri yang ketiga, ya. Ciri yang keempat, ayo tulis ciri yang keempat. Ciri yang keempat, seorang pengikut kabur pada saat memiliki masalah. Seorang pengikut kabur pada saat memiliki masalah. Tetapi seorang murid akan bertekun dalam hal-hal yang sulit dan menyakitkan. Seorang murid akan bertekun dalam hal-hal yang sulit dan menyakitkan. Kalau kita lihat, saudara, di dalam Alkitab maupun di dalam sejarah gereja, maka Kristen mula-mula, ya, Kristen mula-mula itu aromanya, baunya itu penderitaan. Baunya itu perjuangan. Baunya itu hal-hal yang sulit. Kalau murid-murid zaman dulu, gereja mula-mula, itu cepat menyerah. Saya yakin firman Tuhan tidak sampai pada saya dan saudara saat ini. Saya pernah, saudara, lihat ya, di negara Turki, itu ada objek pariwisata kota yang namanya Kapadokia. Apa sih yang ditonton di Kapadokia? Selain balon udara, ya kita naik balon udara, sementara kita naik balon udara, kita itu melihat gua-gua. Gua-gua batu. Ya, gua-gua batu. Saya berusaha masuk, waduh kecil sekali, ya. Banyak lubang-lubangnya di lembah batu itu, banyak sekali. Terus dijelaskan, saudara, dijelaskan oleh tour leader bahwa gua-gua batu ini dulu dipakai oleh orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen zaman dahulu itu tadi saya katakan aromanya itu perjuangan dan penderitaan. Mereka dikejar oleh tentara Roma. Ya, Turki itu, di daerah Turki itu adalah daerah 7 gereja, 7 sidang. Kalau kalian membaca di dalam Wahyu, maka ada 7 sidang, itu di Turki semuanya, saudara. Maka kita lihat ya, ada sekarang ini lagi hangat beritanya sebulan yang lalu, maka Museum Hagia Sophia dijadikan masjid. Itu dulunya gereja. Dulunya gereja.
pada waktu ditaklukkan oleh tentara Ottoman, ya, maka itu berubah menjadi masjid. Lalu di zaman Republik, masjid itu diubah menjadi museum, sehingga orang Kristen boleh masuk, orang Islam juga boleh masuk. Tapi bulan yang lalu, Hagia Sophia diubah menjadi masjid kembali. Nah, kalau kita lihat di gua-gua di sana, maka orang-orang Kristen itu pada waktu dikejar oleh tentara Roma, dia masuk ke gua-gua itu. Pada waktu mereka dikejar oleh Kekaisaran Ottoman, maka dia masuk di situ. Mereka bertekun dalam hal-hal yang sulit dan menyakitkan. Itu adalah murid yang sejati. Dan kita lihat sampai saat ini, berita Injil itu sampai kepada saya dan saudara. Demikian juga kalau saudara ingin menjadi seorang murid, saudara jangan mudah menyerah. Jangan kabur pada saat memiliki masalah. Pada saat saudara nanti kembali kepada pelayanan, pada saat saudara kembali kepada nanti saudara ditempatkan. Saudara tidak berjalan di atas karpet merah. Saudara tidak akan mendapat semua mungkin fasilitas. Tapi saudara harus berjuang. Saudara harus berjuang mungkin secara fisik. Demikian juga saudara harus berjuang secara hati. Mungkin pada waktu saudara mengembalakan, tidak seperti harapan hatimu. Tidak seperti yang kau inginkan. Tapi mari kita jangan mudah menyerah. Tapi mari kita bertekun dalam hal-hal yang sulit dan menyakitkan. Itu adalah seorang murid. Justru di dalam kesulitan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Di saat-saat sulit, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku suka di dalam penderitaan, karena di dalam kelemahan, aku menjadi kuat. Demikian juga saya dan saudara, mari di dalam pelayanan, kita harus bertekun dalam hal-hal yang sulit dan menyakitkan. Itu adalah ciri seorang murid. Amin, saudara. Amin. Ya. Amin. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir saja, 5 saya bagikan. 5, seorang pengikut itu selalu ingin diperhatikan. Selalu ingin diperhatikan. Tapi seorang murid, dia memperhatikan orang lain. Ya, seorang murid yang sejati, dia mau memperhatikan orang lain. Nah, saudara, saya ingin menekankan pada saat pandemi, ya, pada saat pandemi ini, maka pemuridan harus menjadi gaya hidup gereja new normal. Saya percaya Injil Yesus Kristus adalah Injil pemuridan. Ya, sekali lagi, Injil Yesus Kristus itu adalah Injil pemuridan. Karena pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan murid ini tadi kita membaca ciri-cirinya, ingin menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti gurunya, saudara. Saat ini di dalam musim pandemi ini, saya menginginkan supaya pandemi itu menjadi peluang. COVID itu bukan menjadi hal yang buruk, tapi menjadi peluang bagi kita. Peluang untuk apa? Peluang untuk bertumbuh kerohanian kita. Supaya bertumbuh kerohanian kita. Ya, dulu sebelum pandemi, orang sakit itu dibawa ke gereja. Tapi selama pandemi, orang sakit tidak boleh ke gereja. Ini protokol kesehatan. Begitu sampai diperiksa 37,5, ya 37,5, nggak boleh masuk. Ini protokol kesehatan. Kita tidak boleh kecewa. Kita tidak boleh marah. Tapi justru melalui pandemi ini menjadi peluang untuk kita bertumbuh. Ya, boleh bertumbuh. Di dalam Matius 16 tulis. Matius 16 ayat 17 sampai 18. Tanda ini menyertai setiap orang percaya.
Tanda ini menyertai setiap murid-murid Kristus. Mengusir setan demi nama Yesus. Berbicara di dalam bahasa-bahasa baru. Meminum racun di dalam tindakan yang minum racun di sini artinya bukan bunuh diri ya saudara ya. Kalau saudara udah ngerti racun diminum, itu bunuh diri. Tapi saudara mungkin di dalam melayani, ada orang yang ingin berbuat jahat, diracun, itu tidak akan mempan. Tanda ini menyertai setiap orang percaya. Lalu yang keempat dikatakan, mereka menumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit menjadi sembuh. Amin. Nah, kalau orang sakit tidak boleh dibawa ke gereja, bagaimana kita mendoakan? Saudara sendiri harus bertindak. Jemaat harus bertindak. Tidak boleh hanya mengandalkan pendeta. Tidak hanya mengandalkan petugas-petugas gereja. Tapi jemaat harus bertumbuh. Suami harus berani mendoakan istri. Istri harus berani mendoakan orang tua suaminya. Harus berani berdoa untuk anak-anak mereka. Harus berani berdoa untuk orang tuanya kalau mereka sakit. Sehingga justru di dalam pandemi ini menjadi peluang untuk bertumbuh. Demikian juga bertumbuh di dalam ibadah. Dulu kita sebelum pandemi ibadah seminggu sekali. Kalau kita lewat, ya kita nggak bisa hadir, maka sudah otomatis dalam minggu itu kita tidak ibadah. Tapi sekarang selama musim pandemi, ibadah kita ini online. Kalau online itu dalam satu hari 24 jam. Dalam satu minggu 7 hari. Saudara harus bisa lihat. Kalau dulu saudara ke gereja sebelum pandemi. Tapi selama pandemi, gerejanya datang ke rumah saudara. Di dalam ibadah online, tinggal saudara buka. Kalau sekarang gerejanya sudah datang ke rumahmu, dan kamu tidak mau beribadah, ya itu sangat parah kerohanian kita. Gerejanya sudah datang, tapi orang tidak mau beribadah. Itu betapa parah kerohaniannya. Maka dari itu saya ingin katakan, justru di dalam pandemi ini, kita melihat blessing in disguise. Ada satu peluang yang luar biasa untuk kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan. Amin. Sehingga Amin. dengan melakukan semuanya, kita akan menjadi murid-murid Kristus yang Amin. sejati. Amin. Baik. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau tanya, silakan saudara tanya. Sebelum saya penutup terakhir. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Baca dulu ya, ciri 5 tadi itu ya. Saudara lihat dulu cirinya itu. Saudara harus mengerti. Jadi kalau belajar ini bukan hafalan, saudara. Belajar itu bukan hafalan. Tapi belajar itu harus dimengerti. Harus dimengerti. Coba sampai di sini dulu, perhatikan. Cirinya seorang pengikut dan murid yang pertama apa? Seorang pengikut itu hanya ingin sesuatu yang diikuti, tapi seorang murid yang sejati ingin menjadi seperti yang diikuti. Nah, Oke. Coba terangkan artinya bagaimana itu. Yang sudah menjawab tadi. Itu kan tadi cuma baca aja. Saudara membaca. Sekarang pengertiannya bagaimana? Kalau yang seorang pengikut itu hanya ingin mendapatkan keuntungan yang diikuti itu apa. Jadi kalau seorang murid yang sejati itu dia ingin menjadi seperti pemimpinnya. Dia ingin menurut seperti karakter seperti pemimpinnya. Bagus. Ya, oke. Yang lain, apa coba cirinya? Yang lain jawab. Seorang murid memiliki komitmen yang kuat. Kalau pengikut? Kalau pengikut hanya sekedar ikut-ikutan. Tidak memiliki Tidak memiliki komitmen. Ya, coba dijelaskan. Jelaskan gimana artinya.
Kalau seorang murid itu mau komitmen untuk bertumbuh, untuk menjadi seperti Kristus, mau komitmen untuk membaca firman, mau komitmen untuk melayani, menginjili. Sedangkan kalau murid itu gak punya komitmen, hanya pas lagi suka-suka aja dia. Oh, kalau hanya Orang pengikut terbalik. pengikut. Kalau pengikut hanya suka-suka aja, pas lagi senang dia ikut, kalau enggak dia mundur seperti itu, Pak. Enggak punya komitmen. Oke, 100. Oke. Yang ketiga apa? Coba yang wanita. Tadi sudah Yo. pria-pria ya, Seorang luar biasa Ajar. pria-pria. Yang yang wanita. ketiga, seorang pengikut lebih sungkan kepada manusia daripada kepada Tuhan, tetapi seorang murid lebih mengutamakan Tuhan daripada manusia. Artinya, pengikut lebih mengutamakan manusia. Dia lebih perhatiannya ke manusia, lebih mementingkan diri sendiri. Tetapi seorang murid, dia mengutamakan Tuhan. Dia rela waktunya untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. 100. Ya, baik. Yang keempat, silakan. Ayo sebelahnya. Yang keempat apa? Seorang pengikut kabur saat mendapat masalah, seorang murid tekun dalam segala hal yang menyakitkan. Men, gimana? Artinya, Dijelaskan. seorang pengikut itu ketika mendapatkan masalah, dia langsung lari. Dari panggilan dari pengikutnya, pelayanannya. Tapi seorang murid, biarpun dia dalam kesakitan, kesesakan, walaupun badai banyak persoalan yang datang silih berganti dalam hidupnya, dia tetap mengikut Tuhan. Ikut panggilan. Amin. Ya. Nah, besok saya berpesan ya, satu saat kalau Anda sudah terjun dalam pelayanan, kadang-kadang kita harus menghadapi hal-hal yang sulit di dalam pengembalaan, di dalam hubungan dengan jemaat, di dalam hubungan dengan pengurus gereja, di dalam hubungan dengan sesama. Hati-hati saudara, jangan mudah menyerah, tapi belajar untuk tetap kuat. Ya, amin. Amin. Yang kelima Amin. apa? Yang kelima, silakan. Yang kelima. Yang di depan, ayo. Yang duduk di depan sendiri. Siapa? Yang duduk di depan, ayo. Yang kelima, pengikut selalu diperhatikan. Murid selalu ingin perhatikan orang lain. Maksud di sini adalah pengikut cuma ingin diperhatikan. Dia ingin selalu mencari perhatian dari orang lain. Kalau murid ini, dia ingin perhatikan orang lain. Dia mengutamakan orang lain daripada dia. Amin. Ya, saudara belajar ya untuk memperhatikan orang lain. Nah, kalau saudara ingin memperhatikan orang lain, kalau saudara memperhatikan orang lain, saudara akan menerima sukacita. Tulis ya, sukacita itu di dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata joy. Tulis kata joy. J-O-Y. J-O-Y. Joy itu sukacita ya. J itu artinya Jesus first. J itu artinya Jesus first. Yesus yang pertama. O itu artinya others, orang lain. Second, yang kedua. Dan Y, yourself, third, yang ketiga. Jadi kalau kita ingin menerima joy, sukacita, maka kita harus Jesus first, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, perhatikan orang lain, others. Dan yang ketiga, baru dirimu sendiri, yourself. Yang ketiga, maka kamu akan bersuka cita. Amin. Amin. Orang lain. Ya, belajar untuk memperhatikan orang lain. Baik, sebagai penutup sekarang, dalam tempo 5 menit, 10 menit, judulnya proses pemuridan. Tulis. Proses pemuridan. Proses pemuridan ya. Proses pemuridan. Udah? Sudah. Satu. Proses pemuridan satu. Pemuridan adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Pemuridan adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Kata pemuridan, discipleship ini tidak asing bagi kita. Saudara juga pasti mendengar. Ayo kita ikut kelas pemuridan. Tapi pemuridan itu bukan hanya dalam satu kelas, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun.
terus kita berkata, sudah cukup. Jangan satupun di antara kita yang berkata, saya sudah cukup. Proses pemuridan untuk ingin menjadi seperti Kristus. Proses pemuridan untuk mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Proses pemuridan bertekun dalam hal-hal yang sulit dan menyakitkan, itu prosesnya seumur hidup. Komitmen untuk jangka panjang. Ada ungkapan long life education. Pendidikan seumur hidup. Pemuridan itu adalah pendidikan seumur hidup. Sampai akhirnya Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Seumur hidup sampai akhir hayat kita. Jadi ini adalah hal yang pertama ya. Pemuridan itu adalah proses seumur hidup. Ini yang harus dipahami ya. Proses pemuridan harus apa saudara? Seumur hidup. Seumur hidup. Bukan di dalam kelas. Bukan di sekolah Alkitab. Cukup 1 tahun. Lalu saudara berkata, saya sudah cukup. Karena saya sudah belajar di BISOM 1 tahun atau 2 tahun. Tidak. Tapi proses pemuridan itu akan terus berjalan prosesnya seumur hidup. Pada waktu saudara keluar dari sekolah ini, di dalam pelayanan, Anda diproses. Terus akan terus berjalan seumur hidup. Sehingga jangan kita berkata, sudah cukup, oh sudah cukup saya. Ya, di dalam belajar sih sudah cukup. Karena dulu pernah saya ikut sekolah Alkitab. No. Tapi mari kita terus belajar di dalam proses berjalan. Karena proses pemuridan adalah seumur hidup. Yang kedua, tulis. Yang kedua, proses pemuridan. Dibutuhkan komunitas untuk membesarkan seorang murid. Dibutuhkan komunitas untuk membesarkan seorang murid. Ya, dibutuhkan komunitas untuk membesarkan seorang murid. Proses pemuridan akan bisa berjalan dengan baik kalau kita mempunyai komunitas orang percaya yang bertanggung jawab. Setiap gereja, setiap kita orang Kristen harus punya komunitas Kristen yang baik. Entah itu di komsel, entah itu di dalam persekutuan anak-anak muda, entah itu punya persekutuan kaum pria, entah itu mempunyai persekutuan kaum wanita. Jadi kita tuh harus punya komunitas. Kalau kita ibadah itu cuma seminggu sekali di hari Minggu. Bagaimana dengan hari Senin sampai hari Sabtu? Hari Senin sampai hari Sabtu, kita harus mempunyai komunitas. Komunitasnya bagaimana? Komunitas dari orang-orang percaya yang bertanggung jawab. Ada pakar leadership yang namanya Zig Ziglar. Zig Ziglar berkata, ceritakan siapa teman-teman Anda. Maka saya akan menceritakan siapakah Anda sebenarnya. Orang-orang di sekitar kita itu membentuk kita. Dalam 1 Korintus dikatakan pergaulan yang buruk akan merusak pergaulan yang baik. Saudara, itu kita harus punya komunitas yang baik di dalam lingkungan kita ini. Kalau teman-teman kita itu penjudi, itu boleh dibilang 90% benar bahwa Anda pun seorang penjudi. Kalau teman-temanmu itu, saudara, perokok, teman-temanmu yang orang-orang di sekelilingmu itu perokok, 90% bisa diyakinkan Anda pun seorang perokok. Kalau orang-orang di sekitarmu itu suka pornografi, seneng yang diomongin, omongan jorok, omongan porno, kamu bergaul dengan orang seperti itu, transfer spirit. Bisa dipastikan Anda pun seneng pornografi. Maka dari itu komunitas kita ya harus mempunyai komunitas yang baik. Ini saudara, dibutuhkan komunitas untuk membesarkan seorang murid. Jadi seorang murid, pemuridan, proses pemuridan di dalam kekristenan butuh komunitas. Ya, di gereja kami ada iCare atau Komsel, ya, ada AFGF Men, AFGF Women, persekutuan-persekutuan.
yang akan membawa kita sebagai kelompok untuk tumbuh bersama. Ini yang kedua, dibutuhkan komunitas. Yang ketiga yang terakhir, proses pemuridan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk melayani. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk melayani. Sudah, proses pemuridan akan menjadi lebih baik kalau kita melibatkan diri di dalam pelayanan. Nah, ini ya, proses pemuridan akan menjadi lebih baik kalau kita terlibat di dalam pelayanan. Saudara harus nanti mendidik jemaatmu, ya, temukan karunia-karunia roh. Talentanya apa? Talentanya nyanyi, talentanya main musik, libatkan di dalam pelayanan praise and worship. Talentanya dia adalah seorang guru TK, guru SD. Jelas talentanya mengajar. Ajar untuk dia belajar, untuk masuk di dalam pelayanan sebagai guru sekolah minggu atau menyampaikan firman di kelompok-kelompok kecil. Jadi pemuridan ini harus bisa berjalan dengan baik dengan melibatkan mereka di dalam bentuk pelayanan. Baik, sampai di sini dulu, ya. Dan saya percaya pemuridan itu tidak bisa dikarbit. Tapi pemuridan itu ada proses. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Saya dan saudara juga diproses. Anda juga diproses. Selesai ini Anda menjadi pengerja. Anda melayani. Itu sebuah proses. Saudara nggak bisa dikarbit, terus langsung jadi gembala. Nggak bisa. Saudara harus diproses. Pemuridan ini bukan karbit. Kalau buah bisa dikarbit, rasanya nggak enak. Demikian juga kita pelayanan bukan dikarbit. Ya, nanti pelayanan kita mentah, tidak enak. Tapi berjalan sesuai dengan proses Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan melihat pemuridan yang luar biasa. Yang benar-benar membuat kita itu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Wah, terima kasih Pak Abraham. Ya. Ini ada waktu beberapa menit. Pak Abraham masih ada ya? Masih ada beberapa menit ya? Ya, silakan kalau ada. Nah, gini, ini ada satu acara yang agak enggak pakai rencana. Saya mau minta kesaksian atau sharing dari beberapa teman-teman dari generasi 1. Jadi 4 orang itu. Ya kita ada berapa menit aja, nggak lama. Tapi karena Pak Abraham ini salah satu dari pengurus yayasan BISOM ini. Jadi biarlah Pak Abraham juga lihat dan mungkin kasih komen atau mungkin ada pertanyaan untuk Pak Abraham itu. Saya minta ini secara mendadak. Jadi ada 4 orang ini, Diki, Bobby, Anis, dan Liming. Mungkin bisa share pengalamannya di melayani gimana. Mungkin kita juga mau tanya-tanya supaya nanti adik-adik yang generasi 2 juga ngerti itu suka dukanya, beban-bebannya, kalau ada luka-luka itu apa yang harus dibebat dan sebagainya. Siapa duluan? Coba langsung aja karena waktunya nggak banyak. Siapa dulu? Bobby atau Diki atau siapa? Saya, Pak. Ya, Anis. Ini Anis nih Pak. Ini ya. Ini murid dari generasi pertama. Udah kenal ya? Sudah kenal sama Pak Abraham Yono. Saya lihat di sini ada juga ini Pak Fendi. Oke, ya silakan. Anis juga mau sharing gimana suka dukanya dalam pelayanan, apa yang dilakukan, di mana, kendalanya apa, dan sebagainya. Coba. Oke, terima kasih kesempatannya. Selamat siang Pak Abraham. Ya, selamat siang Anis. Pak Effendi ya? Saya lupa. Pak Fendi Hutomo. Pak Fendi Hutomo. Selamat siang semuanya.
Pastor Fendi. Pastor Fendi, ya. Ya. Apa kabar? Ya, baik, baik. Ya, silakan Anis. Mau sharing sebentar ini Pak Fendi ya. Adik-adik Ya. kita ini bagaimana tanggap? Yuk, silakan. Ya, Anis. saya mulai. Oke, kalau dulu saya mulai dari yang suka dukanya ya. Yang Saya senangnya ya. alhamdulillah. Supaya Happy-nya- bebas ngomongnya, saya matikan apa ke live stream ya. Live stream saya matikan aja.